Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan kewajiban selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Semoga perkumpulan kita semua menjadi wasilah sebabiyah turunnya rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda besar, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan juga kita semua yang senantiasa istiqomah memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Semoga kita semua diaku sebagai umatnya dan yang akan mendapatkan syafaatul udma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, alhamdulillah dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini hari pertama kita semua melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama melaksanakan kajian kitab kuning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Akhlaqul Ibanin juz kedua. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, khususnya untuk musonib pengarang kitab Akhlaqul Ibanin, yakni Syekh Umar bin Ahmad Baroja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ajwajihi wa duriyati wa ahli batil kiram ajmaina, wa khususan musannif hadal kitab Syekh Umar bin Ahmad Baroja usan ila ruhi syaihi Mama Kiai Haji Ahmad summa ila ruhi syaihi wa nafa'ana bi ulumihim bil barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladul ajiju. Ayyuhal waladul azizu. Wahai anak yang mulia. Wahai anak yang mulia. Innal akhlaqal hasanata. Innal akhlaqal hasanata.
Sesungguhnya akhlak yang baik, sesungguhnya akhlak yang baik, sababu sa'adatika, sababu sa'adatika, menjadi sebab kebahagiaanmu, menjadi sebab kebahagiaanmu, fid dunya wal akhirati, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Yardo anka rabbuka, Yarda anka rabbuka, Allah akan ridho kepadamu. Allah akan ridho kepadamu. Wa yuhibbuka usratuka, Wa yuhibbuka usratuka, dan keluargamu akan mencintaimu. dan keluargamu akan mencintaimu. Wa jami'un nasi, Wa jami'un nasi, dan semua manusia. dan semua manusia. Wa ta'isu bainahum muhtaraman, Wa ta'isu bainahum muhtaraman, dan kamu hidup di antara mereka yang dimuliakan. dan kamu hidup di antara mereka yang dimuliakan. Wa aksuha, Wa asuha, dan sebaliknya dari akhlak yang baik, dan sebaliknya dari akhlak yang baik, al ahlaku sayi'atu, al-akhlaku sayyi'atu, akhlak yang buruk. akhlak yang buruk. Fahiya aslu sakowatika, Fahiya aslu syaqawatika, adalah sumber kesengsaraanmu. adalah sumber kesengsaraanmu. Fi dunya wal akhirati, Di dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Yaskhatu alaikallahu, Yasqatu alaikallahu, Allah akan murka kepadamu. Allah akan murka kepadamu. Wa yubghiduka ahlu baitika, Wa yubghiduka ahlu baitika, dan keluargamu akan membencimu. dan keluargamu akan membencimu. Wa jami'un nasi, Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia. dan seluruh manusia. Wa ta'isu bainahum, Wa ta'isu bainahum, dan kamu hidup di antara mereka. dan kamu hidup di antara mereka. Muhtaqaron dalilan, Muhtaqaran dalilan, yang direndahkan dan dihinakan. yang direndahkan dan dihinakan. Fatakholak bimakarimal akhlak, Fatakholak bimakarimal akhlak, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil adabi, Wa mahasinil adabi, dan tata krama yang baik. dan tata krama yang baik. Min sigorika, Min sigorika, dari sejak kecil. dari sejak kecil. Litan sya'a alaiha, Litan sya'a alaiha, agar engkau tumbuh bersama keduanya. agar engkau tumbuh bersama keduanya. Wa ta'tadaha fi kibarika, Wa ta'tadana fi kibarika, dan terbiasa dengannya di masa dewasa.
dan terbiasa dengannya di masa dewasa. Wala buddha ang tukallifa nafsaka. Wala buddha an tukallifa nafsaka. Dan kamu harus memaksakan diri. Dan kamu harus memaksakan diri. Alaiha awalan. Alaiha awalan. Untuk melakukan terlebih dahulu. Untuk melakukan terlebih dahulu. Hatta tasiro tobi'atan akhiron. Hatta tasiro tabi'atan akhiran. Sehingga menjadi kebiasaan di akhirnya. Sehingga menjadi kebiasaan di akhirnya. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman. Allah Ta'ala telah berfirman. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksaruma yudkhilun nasal jannata. Aksaruna yudkhilun nasal jannata. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Amalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik akhlaknya. adalah yang paling baik akhlaknya. Innal mu'mina Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik benar-benar bisa mengejar derajat orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat malam. Orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat malam. Sebelum dibahas, Bapak minta baca 2 perempuan, 2 laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladul azizu, wahai anak yang mulia, innal akhlaqal hasanata, sesungguhnya akhlak yang baik, sababu sa'adatika, menjadi sebab kebahagiaanmu, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat, yaradha anka
Rabbuka, Allah akan meridaimu, wa yuhibbuka usratuka, dan keluargamu akan mencintaimu, wa jami'un nasi, dan semua manusia, wa ta'isu bainahum, dan engkau hidup di antara mereka, muhtaraman, yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksuha, dan kebalikan dari akhlak yang baik, al akhlaqus sayyi'atu, akhlak yang jelek, fahiya aslu syaqawatika, dan itu sumber kesengsaraanmu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yashotu alaikallahu, Allah akan murka padamu, wa yubghiduka ahlu baitika, dan keluargamu akan membencimu, wa jami'un nasi, dan semua manusia, wa ta'isu bainahum, dan engkau hidup di antara mereka, muhtaqaran dalila, yang direndahkan dan dihinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalak bimakarimal akhlaqi, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, wa masinil adabi, dan tata krama yang baik, min sigorika, dari sejak kecil, litan sa'alaiha, agar engkau tumbuh bersama keduanya, wa ta'tadaha fi kibarika, dan terbiasa dengannya di masa dewasa, wala budda an tukallifa nafsaka, dan kamu harus memaksakan diri, alaiha awwala, untuk melakukan terlebih dahulu, hatta tasira tabi'a akhiru, sehingga menjadi kebiasaan di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugikan orang yang mengotorinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluqi, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik benar-benar bisa mengejar derajat orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat malam. Pada kitab Akhlaqul Ibanin juz 2 halaman ke-6, bab yang pertama membahas tentang akhlak, bahwa akhlak bukan hanya pelengkap dalam hidup, tetapi inti dari kebahagiaan manusia. Innal akhlaqal hasanata sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Akhlak yang baik menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di akhirat, salah satunya mesti memiliki akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan dicintai sesama, akan dicintai oleh teman, akan dicintai oleh orang tua, akan dicintai oleh guru, dan yang paling penting, orang yang memiliki akhlak yang baik akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian semua ingin dicintai di keluarga, ingin dicintai di masyarakat, ingin dicintai oleh orang tua, oleh guru, dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian mesti memiliki akhlak yang baik. Wa aksuha al akhlakus sayatu fahiya aslu saqawatika. Sebaliknya, akhlak buruk adalah sumber kesengsaraan.
Orang yang perangainya buruk, ia akan dimurkai oleh Allah, dibenci keluarga, dan hidup dalam kehinaan. Orang yang ilmunya banyak, hartanya melimpah, jabatannya tinggi, tapi kalau akhlaknya rusak, ia akan dijauhi oleh sesama dan tidak mendapat keberkahan dalam hidupnya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Allah muliakan, bahwa akhlak mulia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi ia harus dilatih. Nah, kitab ini, kitab Akhlaqul Ibanin, berpesan agar kita semua membiasakan diri dengan adab yang baik sejak kecil. Membiasakan sopan santun, jujur, sabar, menghormati orang tua, menghargai guru, lembut dalam bicara, itu semua perlu latihan. Kadang kita semua terasa berat di awal, tapi jika terus dilatih akan menjadi kebiasaan yang ringan dilakukan. Fatakhola bimakarimal akhlak wa mahasinil adabi min sigorika. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu dengan memiliki akhlak yang baik. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, yaitu orang yang memiliki akhlak buruk. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksaruma yudkhilun nasa al jannata taqwallah wa husnul khuluqi. Kebanyakan manusia yang akan memasukkan surga, satu yaitu taqwallah, takwa kepada Allah. Orang mukmin yang bertakwa, maka ia akan masuk ke surga tanpa hisaban. Kedua, kebanyakan manusia yang memasukkan ke surga wa husnul khuluqi, yakni memiliki akhlak yang baik. Nah, kita hari ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ternyata puasa di bulan Ramadan tujuannya agar kita menjadi orang yang takwa. Itu yang pertama tadi, orang yang bertakwa akan masuk surga tanpa hisaban. Begitu juga orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini melatih agar dirinya mempunyai akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna keimanannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Ternyata akhlak yang baik itu menyempurnakan keimanan kita. Innal mu'mina layudiku bihusni khuluqihi darajata shaimil qaimi. Ini yang lebih tinggi, bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik bisa mengejar derajatnya orang yang senantiasa waktu siangnya melaksanakan puasa dan waktu malamnya melaksanakan sholat. Artinya orang yang memiliki akhlak yang baik ini di sisi Allah sangatlah mulia. Silakan, ada pertanyaan? Sesi tanya jawab. Pak mau tanya. Ya, silakan.
Terkadang kalau dinasihati orang tua, kita suka merasa kesal karena merasa dewasa dan sudah tahu. Jadi menggunakan nada tinggi dan merasa menyesal. Pertanyaannya, bagaimana akhlak yang benar saat menghadapi orang tua yang berbeda pendapat dengan kita? Baik, akhlak terhadap orang tua kita tetap harus lembut dan sopan walaupun tidak setuju dengan pendapat orang tua. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang tua, tapi cara bicara kita harus dijaga. Nada bicara kita jangan terlalu tinggi dari orang tua. Apalagi kita membentak orang tua, itu nggak boleh. Maka akhlak kepada orang tua tetap harus diutamakan daripada kita memenangkan argumen kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqullahuma uf wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Fala taqullahuma uf, dan janganlah berkata kepadanya, kepada orang tua, dengan perkataan wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, wala wa qullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada orang tua dengan ucapan yang mulia. Bapak izin bertanya, Ya. jika teman kelas kita sering diejek dan banyak yang menertawakan, walau terkadang saya juga ikut tertawa walau kasihan, apakah itu termasuk akhlak buruk? Baik, itu tetap termasuk akhlak yang tidak baik walaupun kita tidak mengejek secara langsung. Karena ikut menertawakan orang yang sedang diejek berarti kita meridhoi perbuatan mengejek tersebut. Akhlak yang mulia itu adalah menjaga perasaan orang lain dan tidak ikut merendahkan. Alhamdulillah, kajian Kitab Kuning, Kitab Akhlaqul Ibanin pada hari ini telah sama-sama kita laksanakan. Semoga dengan kajian yang sudah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang indah, dan juga puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini kita semua bisa lebih sopan, lebih jujur, lebih sabar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua akhlak yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dicukupkan sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.